Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ratusan karyawan di Medan lakukan aksi tuntut pemberhentian kerja sepihak. Perda tata ruang dan tata wilayah Pematang Siantar menghambat investasi. Kejaksaan Tebing Tinggi musnahkan barang bukti tindak pidana umum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, ratusan karyawan PT Juisin Indonesia melakukan aksi mogok kerja di depan pintu gerbang perusahaan di kawasan Industri Modern 2. Dalam aksinya, massa menuntut perusahaan agar tidak melakukan pemberhentian kerja sepihak di tengah pandemi COVID-19. Ratusan orang pengunjuk rasa merupakan karyawan PT Juisin Indonesia. Karyawan yang merupakan perusahaan PT keramik ini melakukan aksi di depan pintu utama pabrik di kawasan Industri Modern 2 Desa Saintis, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam orasinya di depan pintu utama pabrik, massa melakukan unjuk rasa dan meminta kejelasan pasca pemberhentian kerja secara sepihak oleh perusahaan asing tersebut. Selain tidak menerima uang pesangon selama belasan tahun, pihak perusahaan belum juga memberikan kejelasan terhadap karyawannya yang masih membutuhkan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Koordinator aksi mengatakan, demo para karyawan terjadi akibat ketidakjelasan perusahaan dalam memberikan hak kepada karyawan. Massa juga menuntut 197 karyawan yang di-PHK agar dipekerjakan kembali. Pertama, ketika kita di-PHK pada 15 Mei 2020, kita dipekerjakan kembali sebanyak 197 orang. Kalau tidak dipekerjakan kembali, bayarkan haknya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bayarkan uang pesangonnya 2 kali lipat dari ketentuan Menteri Undang-Undang 13. Setelah melakukan aksi selama 3 jam yang dikawal ketat oleh petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan, para karyawan membubarkan diri. Massa berjanji akan membawa massa lebih banyak lagi jika perusahaan belum memberikan keterangan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sejumlah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Sibolga disuruh kembali ke rumah masing-masing oleh petugas Satpol PP. Pasalnya, para PNS tersebut tidak menggunakan masker ketika hendak memasuki areal perkantoran Pemkot Sibolga. Satu persatu PNS yang kedapatan tidak menggunakan masker tidak diperkenankan memasuki areal perkantoran Pemkot Sibolga. Sejumlah petugas Satpol PP menggelar razia masker di depan pintu masuk kantor pemerintahan Kota Sibolga. Menurut keterangan PNS yang diusir oleh petugas Satpol mengatakan bahwa masker yang mereka miliki berada di dalam ruang kerja masing-masing. Bagi PNS yang tidak menggunakan masker, tidak dapat memasuki area perkantoran dan diberikan sanksi disiplin. Sekretaris Satpol PP Pemkot Sibolga Faisal Fahmi Lubis mengatakan, razia masker yang dilakukan di lingkungan pemerintahan Kota Sibolga dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 di lingkungan Pemkot Sibolga. ASN, baik PNS, TN, THL yang ada di lingkungan pemerintah Kota Sibolga itu harus menggunakan masker di saat masuk untuk melaksanakan jam kerja. Nah, untuk beberapa hari ke depan kita menginginkan bahwasanya kegiatan ini tidak hanya nanti berfokus di jajaran ASN, tapi nanti juga akan menyasar kepada masyarakat. Satpol PP akan terus melakukan razia masker di berbagai instansi di lingkungan Pemkot Sibolga. Hal ini demi mentaati protokol kesehatan COVID-19. Baharuddin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Polsek Hamparan Perak berhasil meringkus seorang pemuda menjadi polisi gadungan yang selalu memberas pengendara sepeda motor yang tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Seorang polisi gadungan bernama Oka Ferry Anwar alias Oka merupakan warga Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara, berhasil diringkus petugas kepolisian di kawasan Sunggal, langsung diboyong ke Polsek Hamparan Perak. Pelaku beraksi di wilayah hukum Polrestabes Medan dan Polres Pelabuhan Belawan untuk mengincar pengendara sepeda motor.
Selain mengamankan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti 2 kartu identitas palsu keanggotaan Polri berpangkat Bribtu yang bertugas di Polrestabes Medan serta 1 unit kotak handphone. Kanit Reskrim Polsek Hamparan Perak mengatakan dalam aksinya, pelaku mengaku sebagai anggota Polri selalu mengincar pengendara sepeda motor yang tidak melengkapi surat kendaraan dan mengambil harta benda korban seperti handphone sebagai jaminan agar tidak ditilang dan kembali membawa surat kendaraan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 378 KUH pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Polsek Hamparan Perak ada menangani kasus 378 penipuan yang dilakukan oleh inisial OK, yang mana dia mengaku sebagai anggota Polri melakukan penyetopan terhadap anak-anak yang membawa sepeda motor yang tidak menggunakan helm, dan untuk jaminan karena dia tidak pakai helm, dia meminta kepada anggota anak-anak itu HP-nya sebagai jaminan untuk menjemput STNK-nya yang ada tertinggal di rumah. Kini petugas kepolisian masih mengejar penadah barang hasil curian yang dijual pelaku yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan jalanan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, instruksi Presiden Jokowi untuk merevisi regulasi di daerah yang menghambat investasi, seperti yang tertuang dalam Inpres nomor 7 tahun 2020, ternyata Kota Pematang Siantar belum merealisasikan Perda Tata Ruang dan Tata Wilayah nomor 1 tahun 2013 yang masih belum direvisi. Perda tersebut dianggap menghambat investasi di Kota Pematang Siantar. Molornya penyelesaian revisi Perda Tata Ruang dan Tata Wilayah di Kota Siantar tentunya mempengaruhi prospek investasi jasa dan perdagangan. Revisi Perda RT RW ini sangat diperlukan sebagai panduan pembangunan dalam sebuah kota. Hal tersebut dikatakan pengamat perencanaan dan pengembangan wilayah Robert Tua Siregar. Dirinya mengatakan bahwa sebelumnya ia pernah dilibatkan dalam merevisi Perda RT RW tersebut 3 tahun lalu. Namun ia menyayangkan lambatnya proses revisi tersebut oleh pemerintah Kota Pematang Siantar yang mengakibatkan para investor. RT RW adalah merupakan sebuah panduan dalam pembangunan sebuah kota maupun kabupaten di daerah. Untuk itulah apa yang terjadi di Kota Siantar, bahwa RT RW 2013 yang dikeluarkan pada Perda nomor 1 itu direvisi. Itu proses perevisian, kebetulan kita ikut dalam tim, artinya dari konsultasi publik dari akademik pada saat itu memberikan masukan, bahwa pada saat itu kita berikan masukan agar lokasi existing yang sudah ada itu jangan menjadi korban kepada pihak investasi. Melalui ini dirinya berharap agar pemerintah dapat segera merevisi Perda Tata Ruang dan Tata Wilayah di Kota Siantar untuk menghidupkan investasi di Kota Pematang Siantar. Joe Ambarita melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, setelah pemeriksaan swab tes cepat molekuler di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli, seorang panitia pemungutan suara di Kabupaten Nias Utara dinyatakan negatif COVID-19. Kini pasien tersebut dijemput oleh tim gugus tugas COVID-19 dan dapat berkumpul bersama keluarga. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nias Utara melalui juru bicara Yadil Telaum Banua didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Asisten 2 dan Kepala Dinas Kominfo menyampaikan pada konferensi pers yang digelar di kantor Bupati Nias Utara bahwa hasil swab TCM seorang PPS berinisial HT dinyatakan negatif COVID-19. HT dinyatakan negatif COVID-19 berdasarkan hasil swab TCM yang diterima tim gugus tugas COVID-19 dari Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Seluruh keluarga HT juga telah dilakukan rapid test oleh tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nias Utara dengan hasil non-reaktif. Pada konferensi
konferensi pers tersebut, Yadil Telaum Banua selaku juru bicara menghimbau seluruh masyarakat Nias Utara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjauhi kerumunan, jaga jarak, mengenakan masker di luar rumah, dan selalu mencuci tangan. Di sana 2 hari diperiksa swabnya melalui TCM dan ternyata hasil yang kita terima pada sore kemarin itu menunjukkan hasilnya negatif. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa yang berinisial HT ini adalah hasil pemeriksaan swabnya di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli adalah negatif. Tentu ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita Nias Utara masih zero, ya, masih zona hijau kita di Kabupaten Nias Utara. Tentu ini semua kita berharap kepada masyarakat, kepada kita semua untuk bisa selalu mawas diri untuk menghadapi COVID-19 ini. Saat ini HT telah dijemput oleh tim gugus tugas COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan swab TCM di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli selama 2 hari dan telah dikembalikan kepada keluarganya. Berdasarkan hasil tersebut, maka wilayah Kabupaten Nias Utara sampai saat ini masih berstatus zona hijau COVID-19. Haugo Marozega melaporkan untuk Evarina TV. Ribuan warga yang berasal dari berbagai ormas Islam bersama MUI Kabupaten Langkat menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Langkat menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kedatangan ribuan warga ini untuk menyampaikan pernyataan sikap menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang akan dibahas anggota DPR RI. Pernyataan sikap ini dipimpin langsung oleh Ketua MUI Kabupaten Langkat, Ahmad Mahfuz, bersama pimpinan ormas Islam seperti Ketua NU, Ketua Al-Wasliyah, Ketua FPI, Ketua BKPRMI, Ketua DMI, dan lainnya. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menolak RUU HIP untuk dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang, serta juga meminta kepada DPR RI untuk menghapus RUU HIP maupun RUU lainnya yang sejenis atau yang mengandung paham komunis, Leninisme dan sosial Marxisme dari daftar prolegnas DPR RI. Ahmad Mahfuz yang membacakan pernyataan sikap juga meminta Kapolri dapat mengusut secara hukum inisiator dan konseptor RUU HIP tersebut. Selain itu, pada pernyataan sikapnya mereka meminta pemerintah Kabupaten Langkat untuk dapat membangun monumen sejarah di tempat pembantaian pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah dan 26 lainnya di Desa Kuala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat untuk mengingat sejarah kekejaman komunis atau PKI. Aksi warga ini dijaga ketat puluhan aparat polisi yang dipimpin langsung Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulinga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Sumatera Utara memusnahkan berbagai barang bukti narkoba dan barang bukti tindak pidana umum lainnya hasil penanganan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli Kota Tebing Tinggi yang disaksikan perwakilan sejumlah instansi, diantaranya dari pemerintah kota dan Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika jenis sabu, belasan butir pil ekstasi, ganja kering, dan beberapa barang bukti tindak pidana lainnya. Keseluruhan barang bukti ini dimusnahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kepala Badan Narkotika Kota Tebing Tinggi, serta unsur pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan cara dibakar. Kepala Kejaksaan Tebing Tinggi mengatakan barang bukti yang dimusnahkan dari sejumlah perkara sebanyak 104 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sejak November 2019 hingga Juni 2020. Ia berharap agar segenap aparat penegak hukum memberikan atensinya dalam memerangi peredaran narkotika di Kota Tebing Tinggi. Barang bukti ini untuk eksekusi terhadap perkara sejumlah 104 perkara.
di mana dari 104 perkara nanti ada beberapa perkara yang kita laksanakan eksekusinya karena telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ikrah sejak November 2019 sampai dengan sekarang. Nah, dari beberapa perkara tadi mayoritas memang perkara narkotika, utamanya itu sabu. Nah, kemudian nomor 2-nya ekstasi, nomor 3-nya ganja. Pemusnahan barang bukti ini dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi periode November 2019 hingga Juni 2020. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. 3 kecamatan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yakni Kecamatan Balige, Kecamatan Sigumpar, dan Kecamatan Siantar Narumonda diterjang hujan deras dan angin puting beliung. 3 kecamatan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yakni Kecamatan Balige, Kecamatan Sigumpar, dan Kecamatan Siantar Narumonda, diterjang hujan deras dan angin puting beliung pada Rabu sekitar pukul 6 sore. Bencana ini mengakibatkan seorang ibu berinisial ED berusia 50 tahun, warga desa Nauli, Kecamatan Sigumpar meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan material bangunan. Puluhan batang pohon juga tumbang hingga menutup akses jalan desa. Selain itu, sedikitnya 60 rumah warga mengalami kerusakan. Selain rumah warga, sedikitnya 10 tiang listrik juga tumbang, serta lahan pertanian sawah milik para petani mengalami kerusakan. Di Sigumpar, Desa Nauli, akibat angin kencang merubuhkan batu bata bangunan yang belum selesai sehingga mengakibatkan seorang ibu inisial ED berupa jahitan meninggal di tempat. Boleh dijelaskan Pak jumlah rumah secara keseluruhan yang terkena, kira-kira data sejauh ini ada berapa? Kalau kami lihat sepanjang jalan Sigumpar menuju Porsea ini dan di dalam-dalamnya ditambah beberapa tempat di Balige dan di Siantar Narumonda, kurang lebih sekitar 60-an. 60 rumah. Hingga Kamis siang, puluhan personel dari BPBD masih melakukan pembersihan material kayu akibat pohon tumbang. Petugas dari PLN juga memperbaiki jaringan listrik yang rusak. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.